Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Lalu di sini kita akan masuk ke settingan AutoCAD yang akan kita gunakan. Jadi sebelum kita menggambar di lembar kerja, alangkah lebih baiknya untuk AutoCAD-nya kita setting terlebih dahulu. Kita masuk yang pertama di settingan unit atau shortcut-nya UN, Enter. Kemudian di sini masih kita gunakan desimal, untuk presisinya kita gunakan 0 saja. Karena untuk satuan yang kita gunakan kan cm, jadi mungkin tidak perlu ada 0, di belakangnya nanti. Jadi untuk desimal presisinya 0 dan satuannya 1 cm satuannya cm. Lalu kita klik OK. Kemudian setelah di UN kita masuk ke drafting setting atau dengan shortcutnya yaitu DS. Kalau kita enter, nah di sini kan ada beberapa pilihan settingan ya, teman-teman. Yang pertama kita masuk ke objek snap terlebih dahulu. Jadi di objek snap, yang pertama kalian pastikan hidup ya untuk objek snapnya. Kemudian kalian bisa hidupkan semuanya untuk snap modenya. Untuk snap fungsinya apa itu bisa kalian cek di tutorial sebelumnya. Kemudian kita masuk ke dynamic input. Nah, ini pastikan untuk dynamic inputnya kalian centang hidup. Lalu kita masuk ke setting di sebelah sini. Nah, di sini kan ada tiga pilihan. Show only one, show two, dan untuk settingan yang ketiga. Bedanya apa? Untuk show only one dimensi itu maksudnya ketika kalian nanti menggambar sebuah, katakanlah sebuah garis, itu hanya akan muncul panjangnya saja, tapi tidak kita ketahui untuk sudutnya. Bedanya untuk show dua dimensi, mungkin kurang lebih ketika kita menggambar itu ada panjangnya dan sudutnya. Nah, kalau di settingan ketiga ini, itu lebih rinci lagi teman-teman. Jadi, akan memunculkan semua dimensi yang diperlukan, seperti itu. Lalu kita pilih yang ketiga, lalu kita klik OK. Lalu kita bisa masuk ke pilihan option di sini, teman-teman. Atau bisa kita klik OK dulu. Lalu kita masuk option dengan cara shortcutnya yaitu OP Enter. Di sini juga ada beberapa settingan ya, teman-teman. Yang pertama di Open and Save. Nah, di sini untuk yang pertama, untuk settingan saving atau format dari kalian yang gunakan nanti, pastikan kita gunakan yang lebih rendah. Bisa kalian gunakan 2010 atau 2013. Nah, untuk di sini ada yang namanya automatic save atau dia akan menge-save progres kalian setiap berapa menit seperti itu. Silahkan kalian sesuaikan saja. Di sini saya gunakan 10 menit. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Kita masuk ke bagian sini, teman-teman. Selection. Di sini ada yang namanya pick box size atau kursor ketika kalian nanti di lembar kerja. Jadi silahkan kalian sesuaikan saja senyaman kalian, dan di sini juga ada grip size yaitu kursor kalian ketika nanti mengambil sebuah bagian atau gambar. Kemudian kalian sesuaikan saja untuk grip dan pick box-nya. Lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, otomatis untuk settingan udah selesai ya teman-teman. Kemudian sebelum kita menggambar ada beberapa yang perlu kita persiapkan lagi, yaitu yang pertama di text style-nya atau settingan teksnya nanti. Jadi di sini kan masih standar ya teman-teman. Untuk cara mengubahnya itu di sini kita klik annotation, lalu kita pilih di sini ada yang namanya text style, kita klik yang ke bawah ini, lalu kita masuk ke manage text style. Nah, kemudian akan muncul jendela yang baru untuk text style-nya. Lalu kita klik new teman-teman, kita masukkan namanya skala 1:100. Kita anggap ini skala 1:100 ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita setting untuk tingginya, teman-teman. Di sini untuk bagian yang pentingnya. Jadi, ketika kita gunakan skala 1:100, untuk ukuran dari teksnya itu kurang lebih 1/4 sampai 1/5 dari skala yang kita gunakan. Jadi, misal di sini 1:100, otomatis sini pun untuk besarannya antara 20 sampai 25. Kita gunakan di tengah-tengahnya saja yaitu 22. Kemudian untuk fontnya kita masih gunakan Arial saja, sudah cukup. Kemudian kita apply, kita set current dulu, lalu kita apply. Nah, otomatis ketika kita cek nanti di annotation di sebelah sini, dia sudah berubah menjadi skala 1:100.
karena gambar yang kita gunakan nanti adalah denah 1:100 gitu ya teman-teman. Kemudian ada satu settingan lagi yaitu di dim style atau dimension style. Fungsinya ini nanti untuk mengetahui ukuran atau jarak dari gambar yang kita buat. Jadi di sini ada manage dimension style, lalu kita klik new. Nah, kita beri nama skala 1:100 sama ya. Di sini ada yang namanya start with. Ini jadi dia sistemnya seperti menduplikat apa yang sudah ada. Jadi mungkin bisa kita gunakan saja yang ISO 25, lalu kita nanti modify atau setting di sebelah sini. Nah, kita yang pertama ada yang namanya text style. Di bagian teks ya teman-teman, kita pastikan untuk teksnya kita gunakan skala 1:100. Kemudian di bagian text placementnya itu kita gunakan center agar dia berada di tengah-tengah garis. Kemudian untuk offset from dim line itu kurang lebih settingannya setengah dari tinggi teks kalian. Jadi kan tadi skalinya 100, tinggi teksnya 22. Nah, untuk ukuran offset from dim line-nya kita gunakan setengah dari teksnya. 11, kemudian kurang lebih di angka 11, kemudian di teks alignment-nya. Untuk di teks alignment-nya kita gunakan yang horizontal agar dia selalu berada di garis horizontal, terbaca lurus gitu ya teman-teman. Kemudian itu untuk teksnya kita masuk ke sebelahnya sini ada yang namanya primary units. Nah, untuk formatnya masih desimal sama. Untuk presisinya juga sama seperti unit yang tadi kita gunakan 0 tanpa ada koma di belakangnya. Kemudian lalu kita masuk ke settingan simbol and arrow. Kita perbesar dulu untuk arrow size-nya. Nah, untuk arrow size-nya itu kurang lebih sebesar 0,7 dari text height yang kita gunakan. Jadi text height-nya kan 22. 0,7-nya itu di angka kurang lebih 13. Ini udah cukup. Nah, untuk arrow head-nya kita setting ke architectural tick. Seperti itu, teman-teman. Di sini juga sama. Nah, di sini dia akan berubah untuk simbolnya. Kemudian kita masuk ke bagian line. Nah, di sini untuk yang line kita samakan seperti untuk besar arrow size-nya yaitu 13. Yang pertama di sini extend beyond tick. Ini fungsinya untuk memunculkan garis ini ya, teman-teman. Jadi ada sedikit kelebihannya. Sini juga 13. Nah, di sini ada extend beyond dim line. Itu juga kita buat 13. Fungsinya itu di sini, teman-teman. Ada kelebihannya sedikit di sini. Nah, untuk offset from origin juga kita samakan saja yaitu di angka 13. Mungkin ini kan jarak antara garis dan acuannya biar ada sedikit celahnya. Mungkin bisa sedikit kita perkecil juga tidak apa. Di angka 11 jadi kurang lebih settingannya seperti itu. Kemudian setelah selesai untuk line, simbol, teks dan juga primary unitnya, lalu kita tinggal klik OK. Nah, otomatis bisa kita gunakan. Set current, close, dan kita cek di annotation, otomatis dia sudah skala 1:100, teman-teman. Nah, seperti itu untuk settingan teks dan juga dimensinya. Lalu kita praktekkan saja. Untuk prakteknya kita yang pertama dalam menggambar sebuah denah bangunan, kita akan membuat yang namanya denah as bangunan atau denah acuan bangunan nanti. Jadi, untuk menggambar sebuah denah as, yang pertama kita perlukan yaitu layer garis as. Garis as. Kemudian di sini ada pilihan warnanya, silahkan kalian tentukan sendiri nanti. Lalu di sini untuk line tab-nya masih sama yaitu garis lurus. Oke. Lalu untuk line weight-nya atau ketebalan garisnya kita pilih yang tipis saja atau 0,05 karena ini nanti akan menjadi sebuah acuan saja. Nah, di sini kan ada yang namanya line weight. Itu fungsinya sebenarnya ketika nanti kalian menggambar itu mungkin tidak terlalu terlihat, teman-teman. Tapi untuk line weight ini akan sangat berpengaruh ketika kalian nanti mencetaknya dalam bentuk PDF. Jadi, ketika kalian gunakan line weight yang sangat tebal nih, misalnya di angka 2 mm, itu nanti di dalam gambar PDF kalian akan tidak rapi. Jadi,
terlalu tebel, teman-teman, bahasanya. Seperti itu kurang lebih. Jadi untuk line tab-nya seperti itu, line break-nya juga 0,05 saja yang tipis. Untuk garis as lalu kita klik 2 kali di sini agar kita gunakan garis asnya. Nah, otomatis sudah kita gunakan garis as. Kemudian kita gambar langsung untuk denah rumah yang kita inginkan. Di sini sebagai contoh, saya akan menggunakan denah ukuran 100 meter persegi. Jadi, saya akan gambar denah rumah 100 meter persegi, denah bangunan 100 meter persegi dengan bentuk L ya, teman-teman. Nah, caranya gimana untuk membentuk sebuah denah bangunan berbentuk L? Bisa dengan cara yang pertama seperti ini, teman-teman. Kita buat rectangle terlebih dahulu dengan besar yang melebihi dari yang seharusnya. Jadi, katakanlah saya buat 12 kali 10. Nah, kalau 12 kali 10, ini kan hasilnya malah 120 meter persegi ya, teman-teman. Sedangkan saya ingin membuat 100 meter persegi. Nah, karena tadi saya ingin membuatnya bentuk L, otomatis kita potong di sebelah sininya dengan besar persegi ukuran 4 kali 5 meter. Otomatis di sini nanti dia akan terbentuk persegi atau ukuran luas bangunan yang berukuran sebesar 100 meter persegi. Jadi tinggal kita trim saja. Nah, tadi kan 120 dikurangi 20. Kurang lebih kan seperti itu ya, teman-teman. Untuk luas bangunannya, cara menentukannya gimana? Atau bisa juga kita gunakan seperti ini. Kita buat dua persegi yang berbeda. Jadi kita masukkan rectangle yang pertama dengan ukuran 8 meter kali 10 meter. Nah, ini kan baru 80 meter persegi. Lalu kita tambah dengan 20 meter persegi yang lain di sampingnya dengan ukuran 4 meter kali 5 meter. Mau saya ulangi lagi. 4 meter kali 5 meter. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penentuan jaraknya atau mohon maaf luasnya dengan dua cara yang berbeda tapi menghasilkan satu gambar yang kurang lebih sama. Jadi ini luasnya udah sesuai yaitu 100 meter persegi. Lalu kita gunakan saja di sini kita hapus. Lalu kita join untuk bagian yang sini dia sudah menjadi satu bagian. Kemudian ini kan baru luas bangunan ya, teman-teman. Lalu kita kan punya yang namanya luas tanah. Jadi untuk luas tanahnya di sini sebagai contoh saya gunakan sebesar 12 kali 15 meter berukuran 180 meter persegi. Nah, saya anggap tanah saya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, bisa kita tempel di luas bangunan yang kita miliki. Jadi, di sini kita punya luas tanah, di sini kita punya luas bangunan. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Dan untuk catatan seperti ini. Misal saya copy dulu. Ini sebagai gambaran saja. Untuk menggambar sebuah luas bangunan ke dalam luas tanah, itu pastikan tidak menempel di kedua sisi dari luas tanah kalian. Maksudnya gini teman-teman, ini kan saya punya luas tanah nih, tapi bangunan saya berada di pojok. Itu usahakan jangan. Soalnya kenapa? Ketika kalian nanti menggambar sebuah atap, itu akan kesulitan di bagian talangnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi usahakan tidak berada di pojok bagian. Jadi boleh menempel di satu sisi, tapi tidak di pojoknya. Ini kan satu sisi yang menempel. Nah, ini kan tapi tidak berada di pojoknya. Nah, kalau kurang lebih seperti ini juga diperbolehkan hanya menempel di sebelah sisi sini dan sini. Tapi tidak pojok bangunan, tidak pojok luas tanah. Seperti itu ya, teman-teman. Dan usahakan untuk jaraknya di sini antara batas luas tanah dan
antara bangunan itu masih ada space-nya yang cukup, karena nanti ketika kita membuat sebuah tritisan untuk sebuah atap itu masih cukup. Jadi usahakan ada space yang lebih, kurang lebih 1 sampai 1,5 meter lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah selesai kita membuat luas bangunan dan luas tanah, kita tinggal pengeplotan ruang bagiannya atau denah ruang-ruangnya. Jadi anggaplah di sini nanti saya akan buat sebuah kamar ya, teman-teman. Saya line saja di sini. Lalu di sini ada kamar mandinya. Saya buat line dari sini ke sini. Saya move sejauh 150 cm. Nah, saya potong untuk kamar mandinya sebelah sini. Jadi untuk gambar atau ruang denah ruang kalian itu silahkan kalian sesuaikan saja, kalian gambar masing-masing sekreatif kalian dengan tetap mempertimbangkan apabila sebuah rumah ini kalian realisasikan, jadi tetap dibuat senyaman mungkin lah, kurang lebih seperti itu. Di sini saya mungkin untuk terasnya ya sebesar 4 meter kali 1,5 cukup. Kemudian rectangle lagi 4 kali 4 meter. Ini akan saya gunakan sebagai kamar utama. Nah, di sini bisa saya gunakan untuk sekat sejauh 2 meter. Kemudian kurang lebih simpelnya seperti ini ya, teman-teman. Di sini akan saya gunakan nanti menjadi sebuah carport. Di sini akan menjadi sebuah kamar tidur. Sini ada toilet untuk kamar tidur. Sini ada toilet untuk umum. Kemudian ini ada kamar tidur 2 dan di sini ada ruang tamu. Sini ada teras dan di sini ada ruang keluarga dan dapur di sebelah sini. Kurang lebih seperti itu di denah yang saya gambarkan kali ini. Kemudian kita beri keterangan nama. Jadi setelah kalian menggambar untuk denah ruangnya, kita buat namanya. Kita beri keterangan namanya. Kita buat layar baru, namanya teks. Warnanya kita bedakan agar lebih jelas. Untuk teks, untuk ketebalannya bisa kita gunakan di 0,2 ya, teman-teman. Seperti itu. Kita escape. Kita masukkan perintah teks atau T enter. Kita klik saja di sini. Nah, kita anggap masukkan yang pertama yaitu ruang keluarga. Kita move di bagian sini. Nah, kita cek sekali lagi. Ini di annotation. Nah, dia sudah berskala, sudah settingan skala 1:100. Cuman untuk layernya kan masih layer asli ya, teman-teman. Bisa kita ubah dengan cara klik di sini dan kita klik teks di sini. Lalu kita copy saja. Kita copy saja dan setelah ini kita ganti untuk keterangannya. Misal di sini kita beri nama kamar tidur 1. Kemudian di sini ada WC atau garis miring kamar mandi. Kita copy. WC kamar tidur 1, ruang keluarga. Ini untuk dapur. Ini nanti untuk ruang tamu. Bagian depan ada teras. Dan di sini ada kamar
tidur 1. Nah, ini kan untuk bagian yang di dalam bangunannya. Jadi disesuaikan aja, di diusahakan berada di tengah, habis seperti ini dulu. Nah, untuk di bagian luarnya pun sama, kita beri keterangan. Di sini ada carport, sini ada halaman depan, sini mungkin ada kita beri nanti yang namanya taman. Nah, yang bagian belakang juga jangan sampai lupa, halaman belakang. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk hasil dari setelah kita beri keterangan ya. Setelah itu kita beri yang namanya kolom teman-teman. Jadi kita gunakan layar yang baru terlebih dahulu. Kita beri nama kolom. Lalu kita ganti warnanya bebas. Untuk ketebalannya sendiri silakan mungkin kalian bisa gunakan di 1,3 saja. Oke. Lalu kita untuk pembuatan kolom yang pertama kita buat acuannya 1 dulu, yaitu dengan cara buat rectangle dengan ukuran 15 kali 15. Ini kita ubah ke layar kolom. Kemudian setelah kita membuat rectangle, kita membuat garis horizontal yang memotong di bagian tengahnya, teman-teman. Ini fungsinya untuk apa? Jadi ketika kalian nanti untuk mengcopy kolom ini di setiap bagian denah kalian itu agar lebih mudah untuk mencari titik tengahnya. Kemudian setelah itu kita hatch atau beri arsiran yang solid. Nah, di sini ada 2 pilihan, teman-teman. Yang pertama pick point, itu seperti ini. Jadi di setiap ruang, atau kita select dari bagiannya. Jadi otomatis dia akan mengoblok berbentuk kotak. Nah, ini kan tadi terbentuk dari persegi, dari garis, dan juga arsiran. Ini untuk kolomnya kita buat menjadi sebuah blok terlebih dahulu. Jadi di sini kan ada yang namanya blok. Caranya seperti ini. Kita ambil dulu ke semuanya bagian. Lalu kita masukkan perintah B, enter. Nah, kita beri nama kolom. Nah, seperti ini. Kemudian lalu kita klik OK. Otomatis sini kita disuruh masukkan base point-nya terlebih dahulu, bebas ya. Mungkin bisa di ujungnya saja. Nah, sini akan membentuk menjadi sebuah satu bagian. Jadi ketika klik di sini dan kita copy, dia akan menjadi sebuah satu kesatuan bagian. Jadi ini udah ada, nah sudah ada garisnya, udah ada perseginya dan arsirannya. Kemudian kita tempel di setiap ujung dari as bangunan kita. Kita tempel di ujung-ujungnya, di setiap perpotongannya. Sebelah sini juga. Beres. Pastikan dia berada di snap point ya, teman-teman. Di bagian ini ada snap point hijau-hijau ini, ada simbol hijaunya itu adalah snap point. Kemudian setelah itu ini kan berada di tengah luas tanah. Ini kan luas tanah. Nah, sedangkan ketika kolom atau perpotongannya ada di tepi sebelah sisinya, misal nih. Nah, seperti ini. Ini kita tidak boleh melebihi dari garis tanah yang kita miliki. Jadi di sini kan garis tanah. Sedangkan kolomnya ini kan melebihi batas ya. Jadi kita masukkan ke dalam, kita geser sedikit. Nah, kita tempel di ujung sisinya. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Lalu kita copy saja di setiap bagian yang menempel di luas tanah yang kita miliki. Pun juga di bagian ujung dari luas tanah kita beri kolomnya, teman-teman. Setelah itu di sisi yang sebelahnya juga kita gunakan mirror. Kita ambil tengahnya.
Kita mirror, kita hidupkan ortonya, lalu kita copy saja, kita pilih di sini. Nah, lalu kita tempel di setiap bagiannya, kurang lebih seperti ini. Di sebelah ujungnya juga kita tempel kolom. Nah, kurang lebih seperti ini hasil jadinya, teman-teman. Kemudian setelah kita beri kolom di setiap perpotongan dan ujung dari dena as kita, kemudian kita beri yang namanya dimensi, atau kita perintahnya yaitu dim enter. Nah, pastikan dulu ini kan settingannya udah skala 1:100 ya, teman-teman. Jadi bisa kita pilih kalau berada di ujung dari luas bangunan, mohon maaf, berada di ujung luas tanah, kita pilihnya itu di ujungnya. Sama seperti ini. Kemudian kita tarik ke bagian tengah dari as bangunan kalian. Nah, kita klik, lalu kita tarik sejauh dari yang kita inginkan. Jadi nggak boleh terlalu jauh atau terlalu dekat. Jadi secukupnya saja. Kemudian ini kan sudah terbentuk satu ya, teman-teman. Kemudian kita bisa masukkan perintah yang namanya dim continue. Nah, fungsinya dim continue ini untuk melanjutkan dari dimensi yang awalnya kita buat. Jadi kita tinggal klik di sini tengahnya, kemudian dia akan terus-menerus membentuk sebuah dimensi sampai di ujungnya ini juga di sudut dari luas tanah yang kita miliki. Dan sudah selesai. Di bagian atasnya pun juga sama. Kita beri dimensi, dim, enter, kemudian kita pilih ujung dan ujungnya. Kalau kita tarik, sesuaikan, jangan terlalu jauh atau terlalu dekat. Sebelah sini pun juga sama. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau kalian menggunakan dim lagi kan satu persatu nih ya, kayak gini. Jadi saya sarankan menggunakan dim continue. Jadi setelah satu dimensi selesai, tinggal kita lanjutkan. Jadi dia menghitung atau mengukur di setiap as bangunan yang kita miliki. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian, nah, di sini kan kita tadi sebelum kita masuk ke dimensi itu kita belum membuat layernya ya, teman-teman. Jadi ketika kalian nanti sudah terlanjur membuat sebuah dimensi dan untuk layarnya kita belum buat layar dimensi, bisa kita buat dulu. Di sini dimensi dengan warna yang berbeda. Silakan kalian bebas menentukan. Kemudian line weight-nya kita gunakan saja di sini 0,09. Nah, cara mengubah line yang di sini awalnya layar kolom menjadi layar dimensi seperti apa? Jadi kita pilih saja untuk yang akan diubah. Lalu kita pilih di sini dan kita klik di bagian dimensi. Atau bisa kita blok seperti ini. Lalu kita ubah menjadi dimensi. Atau dengan cara yang lain yaitu namanya ini teman-teman, match properties. Jadi kita menyamakan untuk settingan propertiesnya di sini, propertiesnya di sini. Ini kan layarnya ya layar dimensi. Nah, di sini kan masih layar kolom, otomatis untuk propertiesnya kan beda. Jadi kita samakan dengan cara match prop atau shortcutnya MA, enter, kita pilih di sini, lalu kita pilih acuannya tadi, kita pilih saja yang ingin kita ubah. Ini bisa digunakan di bagian mana saja, mungkin misal layar ini mau kita ubah, itu bisa, teman-teman. Jadi dengan menggunakan perintah match prop di sini. Kemudian setelah kita dimensi setiap ruangnya, kemudian kan kita bisa cek ya, teman-teman. Di sini untuk panjangnya 12 meter, di sini 2,5 meter dan lain sebagainya. Nah, untuk aturan yang sesuai di
dalam penggunaan kolom itu kan maksimal batasnya yaitu 4 meter. Jadi setiap 4 meter harus ada kolomnya. Seperti ini kan 12 meter ya teman-teman. Harusnya kan nggak boleh kalau kolomnya hanya berada di sini dan sini saja. Jadi bisa kita copy saja di sini. Kita tempel di sini dulu. Lalu kita ambil yang sebelah sini. Kita move sejauh 400 meter. Jadi pastikan untuk kolom yang kita gunakan itu maksimal jarak antar kolomnya 400 cm atau 4 meter. Nah, di sini kan walaupun untuk jarak lebar pagar belakangnya itu 12 meter, tapi di setiap 4 meternya itu ada kolom. Pun di bagian sini juga ini kan 6 meter nih, kan tidak boleh. Jadi otomatis kita copy saja di sini dan kita tempel di tengah-tengahnya itu sejauh 3 meter. Nah, ini masih 4 meter, masih aman. Nah, di sebelah sini juga karena di sisi depan bagian sini akan saya beri pagar, otomatis di sini juga saya beri di tengah-tengahnya sebuah kolom. Nih, 750 bagi 2, otomatis 37. Maaf, saya geser sedikit. 375. Kita tambah 50 cm. Nah, otomatis di sini sudah terbentuk untuk kolomnya. Dan saya ingatkan, saya usahakan dari gambar kalian nanti untuk batas dari luas tanah, ini kan luas tanah ya, itu batasnya dibuat pagar teman-teman. Jadi di sebelah sini, sisi sini ada pagarnya, di sebelah sini ada pagarnya, di belakang pun ada pagarnya nanti. Jadi di sebelah sisi sini juga ada pagarnya. Dan untuk bagian depan, silakan kalian mau beri pagar juga boleh. Yang pasti di sisi sebelah samping dan belakang dibuat pagar. Nah, di sini juga kita buat untuk kolomnya. Bisa copy dari sini. Karena ini jaraknya sudah 400 ya. Ini juga 400. Nah, di sini akan saya buat pagar dari ujung sini sampai sini. Otomatis yang sebelah sini nanti sebagai pintu masuk untuk carport juga sekalian. Oke, setelah itu untuk dimensinya kita lengkapi semuanya, teman-teman. Jadi seperti ini. Ini kan dimensinya sudah menggambarkan lebar dari setiap ruangnya ya, teman-teman. Sedangkan dari yang sisi belakang sama depan bangunan kan belum ada dimensinya nih. Kita buat juga untuk dimensinya. Jadi ini kita geser dulu. Kita buat dimensinya lagi dari ujung sini, ujung sudut sini ke titik bangunan atau ruang yang kita pilih. Kemudian lalu kita dim continue. Nah, kita pilih lagi di sebelah sini. Jadi agar ada ukurannya gitu, lebarnya. Karena ini kan sudah ada panjangnya. Nah, ini kan untuk garis dimensinya dia kan masuk ke dalam gambar yang kita buat. Ini kita keluarkan dulu dengan cara kita blok, kita pilih di sini. Lalu kita pilih lagi dan geser ke sebelah ujungnya. Mati sudah terlihat rapi. Kemudian kita match prop, blok. Nah, tinggal kita rapikan saja. Seperti itu. Untuk bagian depan pun juga sama. Kita buat dimensi dari ujung sini sampai batas sini. Lalu kita tarik ke luar. Lalu kita masuk ke perintah dim continue. Sini kurang lebih sama di sini. Dan yang terakhir di ujungnya. Nah, di sini kita blok dulu dan kita keluarkan garisnya sampai ujung batasnya. Kita match properties. Nah, di sini kan sudah ada keseluruhan dimensinya dan di sini kan sudah ada totalnya dan di sebelah panjangnya pun harus kita beri total dari bangunan yang kita miliki juga. Jadi kita tarik dari ujung sampai ujung, kemudian kita sesuaikan dan kita samakan layarnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi
Untuk hasil jadinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Silahkan kalian buat dan dengan satu catatan untuk luas bangunan carport tidak dihitung menjadi luas bangunan ya teman-teman. Jadi carport halaman depan dan taman itu tidak masuk ke dalam luas bangunan. Tapi kalau teras terus misal di sini nanti dibentuk sebuah garasi itu masih masuk ke dalam luas bangunan. Jadi masih tetap dihitung bangunan. Kurang lebih seperti itu. Jadi silahkan dipelajari, silahkan untuk bisa dipelajari. Semoga bermanfaat. Oh iya, mohon maaf teman-teman, ini ada sedikit kelewatan buat di bagian belakang dapur ini kan untuk jaraknya 800 cm, jadi otomatis harus kita beri satu kolom lagi, kita copy saja dari sini. Nah, di pas tengahnya. Jadi ketika kita cek jarak antar kolomnya ini udah 4 meter, jadi aman seperti itu kurang lebih. Di sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.